Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Agusti. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Tim pada PT Telkom Indonesia. Proyek ini disusun berdasarkan konsep manajemen kinerja tim yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja, produktivitas, dan pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan tim yang terstruktur. Selanjutnya, profil PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan komunikasi, internet, dan teknologi digital. Sebagai perusahaan yang melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia, Telkom membutuhkan kerjasama tim yang efektif agar layanan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kemampuan setiap tim untuk bekerja secara kolaboratif dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, permasalahan kinerja tim. Dalam proyek ini, saya mengambil contoh tim digital service PT Telkom Indonesia. Sebagai tim yang bertanggung jawab terhadap pengembangan layanan digital, terdapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi. Di antaranya adalah kurang optimalnya komunikasi antar anggota tim, keterlambatan penyelesaian proyek, perbedaan pemahaman terhadap target kerja, serta kesulitan dalam memantau progres pekerjaan secara real time. Apabila permasalahan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat berdampak pada menurunnya produktivitas tim, kualitas layanan pelanggan. Landasan teori. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan beberapa konsep manajemen kinerja. Pertama, adalah model Tuckman yang menjelaskan tahapan perkembangan tim mulai dari pembentukan hingga mencapai kinerja optimal. Kedua adalah konsep High Performance Team yang menekankan pentingnya tujuan yang jelas, komunikasi yang efektif, dan tanggung jawab bersama. Selain itu digunakan juga konsep KPI atau Key Performance Indicator, monitoring kinerja, coaching, dan evaluasi sebagai dasar dalam merancang sistem manajemen kinerja tim. Selanjutnya, struktur tim. Dalam rancangan ini, tim digital service terdiri dari 5 posisi utama, yaitu Project Manager, Programmer, UI atau UX Designer, Marketing, dan Customer Service. Masing-masing anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun seluruhnya bekerja untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas layanan digital dan kepuasan pelanggan. Pembagian peran yang jelas akan membantu mengurangi konflik kerja dan meningkatkan koordinasi antar anggota tim. Selanjutnya, penetapan KPI. Langkah berikutnya adalah menetapkan indikator kinerja utama atau KPI. Beberapa KPI yang digunakan antara lain tingkat penyelesaian proyek tepat waktu minimal 95%, tingkat kepuasan pelanggan minimal 90%, waktu respons terhadap keluhan pelanggan kurang dari 24 jam, serta peningkatan produktivitas tim sebesar 15%. Dengan adanya KPI yang jelas, perusahaan dapat mengukur kinerja tim secara objektif dan terarah. Selanjutnya, monitoring kinerja. Setelah KPI ditetapkan, perusahaan perlu melakukan monitoring secara berkelanjutan. Monitoring dilakukan melalui rapat mingguan atau weekly meeting yang digunakan untuk membahas progres pekerjaan, hambatan yang dihadapi, dan solusi yang diperlukan. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan dashboard digital untuk memantau pencapaian KPI secara real time, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, coaching dan pengembangan tim. Untuk meningkatkan kemampuan anggota tim, dilakukan coaching dan monitoring secara berkala. Pemimpin tim berperan dalam memberikan arahan, membantu menyelesaikan masalah, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain coaching, perusahaan juga dapat menyediakan pelatihan yang relevan guna meningkatkan kompetensi teknis maupun kemampuan kerjasama tim. Dengan demikian, setiap anggota memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaiknya. Selanjutnya, evaluasi dan hasil implementasi. Pada akhir periode kerja, dilakukan evaluasi terhadap seluruh KPI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah target telah tercapai serta mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki. Melalui penerapan sistem manajemen kinerja ini, diharapkan terjadi peningkatan kolaborasi antar anggota, penyelesaian proyek yang lebih tepat waktu, peningkatan produktivitas, serta meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh PT Telkom Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan.
Berdasarkan perancangan dan implementasi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen kinerja tim memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Melalui penetapan KPI yang jelas, monitoring yang berkelanjutan, coaching yang efektif, evaluasi yang objektif, serta kepemimpinan yang baik, sebuah tim dapat bekerja lebih produktif, lebih terkoordinasi, dan mampu mencapai target organisasi secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.